Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Salam. Selamat pagi Pak. Oke, terima kasih semuanya ya udah hadir di pertemuan Zoom kali ini. Alhamdulillah, syukurillah hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat bertemu di pembelajaran kali ini. Untuk semuanya sudah hadir ya. Mas Sigit sudah hadir. Hadir Pak. Mas Rian hadir. Hadir Pak. Mas Maulana. Hadir Pak. Mas Rizal hadir, Mas Rizal. Hadir Pak. Ya, Mas Mujadid ini kok masuk. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Tapi sebelumnya saya akan menunjukkan dulu RPP untuk pembelajaran kali ini. Nah, jadi di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang ini ya, persamaan keadaan gas ideal dan hukum Poilusak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Mujadid, selamat datang. Semangat. Oke, lanjut ya ke materi. Di sini kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Jadi dari peta konsep ini kita bisa artikan bahwa dari teori kinetik gas itu bergantung pada nilai volume, nilai tekanan, nilai suhu. Ya. Kemudian teori kinetika juga menjelaskan tentang apa itu gas ideal dan hukum-hukum yang menjelaskan tentang teori kinetik gas. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut. Yang pertama tentang pengertian gas ideal. Apa sih gas ideal? Jadi gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Nah, kemudian saya akan menggambar sedikit ya. Nah, jadi di sini ada 3 persegi. Maaf kalau gambarnya kurang bagus. Jadi di sini ada partikel-partikelnya. Nah, di sini ada padat, kemudian cair, kemudian gas. Nah, kita lihat bahwa gambar yang di sini ya, partikel padat, dia interaksi antar partikel itu sangat kuat, sangat terikat ini, rapat banget ya, kalau bahasa kita ya. Kemudian yang secair, dia lebih berjauhan daripada yang padat tadi. Kemudian yang gas, jaraknya jauh sekali ya antara satu partikel dengan partikel yang lain. Nah, dari gambar ini tentang padat, cair, dan gas, apa ada pertanyaan terkait gambar ini? Saya Pak. Siapa itu? Mas Rizal? Ya Pak. Mau tanya Ya, Pak. silakan Mas. Itu kan ada yang padat, cair, sama gas ya Pak. Ya. Pertanyaan kalau bentuknya di dunia nyata, di real life tuh gimana ya Pak? Oke. Terima kasih Mas Rizal atas pertanyaannya. Jadi gini ya, ada padat, cair, dan gas. Jadi saya umumkan yang sering teman-teman lakukan ya. Contohnya itu teman-teman sedang berenang. Gitu. Otomatis pada kegiatan berenang, misal kalau lagi di dalam air ya, itu mesti gerak itu tuh lebih sulit menurut. Gerak itu lebih sulit. Kemudian misal kita berbicara juga susah untuk tersampaikan gitu ya. Nah, itu karena partikel kita lihat di gambar ini ya, partikelnya kan cenderung agak rapat ya dibandingkan dengan gas. Nah, kalau gas itu kan lebih renggang. Makanya kalau misal kita selesai berenang, kita naik,
Mesti kan kita bisa teriak-teriak sama teman-teman kita, kemudian kita bergerak juga lebih mudah, ya kan? Itu merupakan salah satu contohnya. Seperti itu, Mas Rizal. Dapat dipahami? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Rizal atas pertanyaannya. Kemudian saya lanjutkan ya. Sini bahwa ada sifat-sifat gas ideal. Yang pertama, partikelnya berjumlah banyak. Jadi dari berdasarkan tadi gambar tadi bahwa ada banyak partikel ya. Jadi kita asumsikan pada sebuah kubus itu banyak sekali partikel gas karena dia yang tidak rapat antara partikelnya, kemudian dia bisa bergerak ke sana kembali lah. Dia bergeraknya bebas. Maka partikelnya dapat berjumlah banyak. Kemudian tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Ya, karena sesuai yang saya gambarkan tadi bahwa karena antar partikelnya jarak itu jauh-jauh, maka interaksi antar partikelnya itu sulit. Seperti itu ya. Kemudian jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Kemudian tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna karena seperti ini. Jadi gas karena dia bergerak bebas, maka dia bisa bertumbukan dengan dinding-dinding kubus ya. Misal kalau kita asumsikan dalam bentuk kubus. Saat dia bertumbukan, maka dia akan kembali gitu. Ya, seperti itu. Jadi dia menabrakkan, kemudian dia akan kembali, dia akan kembali seperti itu. Jadi dia bertumbukan lenting sempurna ya. Kemudian gas tersebar secara merata dalam ruangan. Partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Yang ke-7 berlaku hukum Newton tentang gerak. Ke-8 energi kinetik rata-rata molekul gas ideal dibandingkan suhu mutlaknya. Kemudian kita lanjut ke persamaan gas ideal ya. Untuk persamaan gas ideal sendiri itu ada beberapa rumusnya. Nah, di sini PV sama dengan nRT, kemudian PV sama dengan M per MR kali RT, PMR sama dengan M per VRT, P kali MR, Rho sama dengan Rho RT, PV sama dengan N per NA, dikali RT, PV sama dengan NKT. Di mana P adalah tekanan gas, MR massa molekul relatif, V itu volume gas, NA yaitu bilangan Avogadro bernilai 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini pangkat 23 ya. Saya lupa pangkatnya. Kemudian M yaitu massa satu partikel gas, kemudian etapan gas ideal 8,314 kali 10 pangkat 3. Kemudian K konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat 23. N jumlah partikel gas, N besar, N kecil itu jumlah mol, Rho massa jenis gas dengan satuan kilogram per meter kubik, dan T adalah suhu gas bersatuan Kelvin. Nah, dari banyaknya rumus ini, sebenarnya yang menjadi rumus utama itu yang satu ini, PV sama dengan nRT. Nah, jadi setelah adanya beberapa turunan-turunan rumus, maka dapat dihasilkan rumus ini, dan ini. Jadi nanti saudara bisa menggunakan sesuai dengan apa yang diketahui pada soal. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya hukum yang menjelaskan yaitu ada ini persamaan gas ideal ya. Pertama itu ada hukum-hukumnya juga. Yang pertama itu adalah hukum Boyle. Jadi hukum Boyle itu ditemukan pada tahun 1627 sampai 1691. Melakukan penelitian terkait dengan volume gas dalam suatu wadah tertutup pada suhu konstan. Nah, hukum tersebut berbunyi seperti ini. Jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, dapat rumusnya seperti ini. Dapat lihat ya. PV sama dengan konstan, di mana P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, kemudian ada juga grafik yang menjelaskan tentang hal ini.
grafik hubungan antara P dengan V, yaitu di mana V sebagai suku X dan P sebagai suku Y, grafiknya melengkung seperti ini ya. Nah, jadi semakin bertambahnya P diikuti dengan pertambahan nilai dari volumenya juga. Dan hubungan ini, hubungan antara tekanan dengan volume disebut juga dengan isotermis. Kemudian contoh penerapannya yaitu ada hukum Boyle. Tentang hukum Boyle itu ada cat semprot, kemudian ada juga jarum suntik. Nah, kemudian hukum yang kedua yaitu ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, hukum Boyle-Gay-Lussac sendiri ditemukan oleh Joseph Gay-Lussac pada tahun 1778 sampai 1805, di mana hukumnya berbunyi jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup di jarak konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Di mana rumusnya seperti ini. P per T sama dengan konstan, di mana P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Gitu ya. Oke. Kemudian ada hukum Charles, mana mulai Yuki Charles di tahun 1746 sampai 1823, di mana hukumnya berbunyi jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup ya, dalam kondisi tertutup rapat sehingga tidak bocor, dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Karena V per T sama dengan konstan, di mana V per T1 sebenarnya ini harusnya V2 ya, V2 per T2. Di mana untuk menjelaskan ini ada grafiknya, itu hubungan V dengan T, di mana T sebagai suku X dan V sebagai suku Y. Grafiknya naik ke atas seperti ini ya. Nah, proses ini disebut juga dengan proses isobaris. Nah, kemudian ada hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana hukum Boyle-Gay-Lussac ini ditemukan. Jadi di sini gabungan ya antara hukum Boyle dan juga hukum Gay-Lussac, di mana yang ditemukan oleh Joseph Gay-Lussac dari tahun 1778 sampai 1805. Beliau melakukan penelitian tentang tekanan dalam suatu wadah tertutup pada volume yang konstan. Dan hukumnya berbunyi seperti ini. Jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Ya. Di mana rumusnya yaitu P per T sama dengan konstan. Di mana P1 V1 harusnya ada V-nya ya, PV per T ya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 per T2. Seperti itu. Di mana grafiknya yang terbentuk itu seperti ini. Di mana P terhadap T sebagai suku X dan P sebagai suku X dan P sebagai suku Y ya. Dan proses ini disebut juga dengan proses isohoris. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang persamaan gas ideal dan juga hukum-hukum yang menjelaskan tentang persamaan tersebut. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sedikit penguatan ya, sedikit pertanyaan nih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Tadi kan saya menjelaskan beberapa hukum ya tentang persamaan gas ideal. Nah, saya mau tanya, tadi hukum-hukumnya itu ada apa aja ya? Hukum tentang gas ideal ini. Apakah ada yang tahu? Silakan. Saya, Pak. Mas Maulana ya? Iya, silakan Mas. Iya, Pak. Ada 4, Pak, hukumnya, Pak. Ada hukum Boyle, Ya. hukum Charles, Oke. hukum Gay-Lussac, sama hukum Boyle-Gay-Lussac. Oke, ya. Bagus Mas Maulana. Jadi tadi ya, hukumnya itu ada 4. Yang pertama ada hukum Boyle, di mana PV sama dengan konstan. Kemudian yang kedua ada hukum Gay-Lussac,
mana P per T sama dengan konstan. Kemudian ada hukum Charles, mana V per T sama dengan konstan. Dan yang terakhir itu adalah hukum Boyle-Kay-Lussac, PV per T sama dengan konstan. Ya, betul sekali Mas Maulana, terima kasih ya untuk jawabannya. Oke, nah apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua mengenai penjelasan yang saya tadi jelaskan tentang teori kinetik gas? Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Sepertinya tidak ada ya. Oke, sini Mas Maulana, Mas Rizal, Mas Rian, dan Mas Sigit. Terima kasih karena teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di pembelajaran kali ini tentang pembelajaran teori kinetik gas ya. Semoga apa yang tadi kita pelajari dapat bermanfaat ilmunya. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf terlebih dahulu ya, barangkali saya ada salah kata atau mungkin penjelasan saya ada yang belum jelas. Silakan nanti bisa juga ditanyakan kepada saya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, terima kasih ya Pak. semuanya. Sehat, Pak.